Lalu suara musik itu kembali melemah, berhenti, berganti suara dari jauh orang-orang berbaris dan kemudian menjauh, hilang. Di panggung, jiwa itu muncul berjalan mengendap-endap, penuh hati-hati, mencari sesuatu, berjalan dan pergi. Sang komandan muncul dengan gelisah sambil sesekali bergumam, "Kemerdekaan, kemerdekaan." "Masih jauh, komandan," seloroh jiwa saat komandan itu masih acuh tak acuh terus mengumandangkan kemerdekaan. "Dia sudah dekat. Aku harus segera siapkan sesuatu," timpal komandan itu acuh tak acuh. "Komandan!" teriak jiwa. "Siapa kau?" tanya sang komandan terkejut. "Sukarelawan," jawab jiwa memberi hormat kepada komandan. "Sukarelawan," jawab jiwa memberi hormat kepada komandan. "Ada sesuatu?" komandan itu bertanya kepada jiwa. "Lapor." "Jangan banyak lapor. Ini penting, komandan. Pasti soal kegelisahan lagi." "Betul, komandan," tegas jiwa. "Ini kegelisahan yang lain, komandan. Pasti kegelisahanmu." "Betul, komandan," jiwa menampilinya. "Sudah aku duga." Komandan itu meraba-raba atribut yang ada di tubuhnya. "Komandan gelisah?" tanya jiwa. "Tidak. Kau yang gelisah." "Ya, kegelisahanku yang ada di jiwa-jiwa rakyat kampung. Kemerdekaan yang dirongrong bangsa asing," kata jiwa. "Teruskan," ucap komandan itu sambil mencari-cari tempat duduk. "Kita harus segera mengambil tindakan mengusir bangsa asing itu dan menegakkan kemerdekaan kita," tegas jiwa. "Lalu, ya, kita merdeka. Setelah merdeka?" komandan bertanya kepada jiwa. Komandan gelisah. "Komandan gelisah?" jiwa bertanya. "Saat ini aku sudah gelisah. Ingat, jangan kau tambah kegelisahanku dengan kegelisahanmu yang kurang berarti itu." "Tentang fasilitas?" Sang komandan itu mencari-cari tempat duduknya. "Tentang jabatan tuan dalam kemerdekaan, tentang besar uang pensiun." "Ngaco kamu," sahut komandan. "Ingat, komandan, kita masih dalam suasana perang dan kursi-kursi itu tidak ada di sini." "Kau juga gelisah tentang fasilitasmu?" komandan balik bertanya kepada jiwa. "Sudah aku katakan,
Kegelisahanku pada ada rakyat di kampung ini, ada pada rakyat di negeri ini. Gombal. Aku sukarelawan dan butuh fasilitas dalam kemerdekaan. Setelah komandan itu berbalik membelakangi penonton. Aku hanya punya atribut tanggung jawab moral terhadap perjuangan di negeri ini, kata Jiwa. Kursi-kursi? Sang komandan itu menghadap Jiwa. Maaf, saya tidak membutuhkan kursi. Jangan munafik. Demi keikhlasan, saya rela tidak menduduki kursi ini. Jiwa berkata, seraya menunjuk ke arah kursi. Terima kasih, ucap komandan yang sembari menduduki kursi itu. Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk sebuah kampung diserbu penjajah, membuat Jiwa dan sang komandan terkejut, gelisah, dan bingung. Apa yang terjadi dengan mereka? Komandan bertanya pada Jiwa. Itulah suara-suara yang gelisah. Jiwa sukarelawan menjawab, mengakhiri laporannya pada sang komandan itu, melaksanakan tugasnya menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah atas perintah komandan. Di tengah suara-suara tembakan yang menyusul. Dan Jiwa telah mati. Jiwa telah mati. Sang komandan itu sedih, terkejut memeriksa tubuh Jiwa telah mati. Suara hiruk pikuk itu reda. Seorang membawa kain putih itu muncul berjalan pelan-pelan diiringi kur duka cita, membentangkan kain di belakang Jiwa. Dan Jiwa tidak mati, ucap suara dari dalam mengenakan kain putih. Siapa kau? Tanya komandan menoleh ke arah itu. Aku adalah aku dari Jiwa keikhlasan. Dia berjalan mendekati Jiwa. Kau asing, kau aneh. Sang komandan itu berusaha mendekati hatinya. Aku bisa keluar dari dalam dirimu, tutur seorang berpakaian putih berhenti di sisi kanan Jiwa. Sementara jiwa-jiwa pembawa kain putih dan orang-orang yang mengenakan kain putih itu berjalan pelan-pelan ke sisi pentas berhenti. Sesaat suasana tampak hening. Komandan berbicara dengan nada sedih. Saudara-saudara, hari ini kita telah kehilangan seorang sahabat, seorang pejuang sejati. Sebagai rasa solidaritas, mari kita beri penghormatan terakhir pada Jiwa yang telah gugur di medan laga. Sang komandan itu terisak dan mengajak berdoa kepada hadirin. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Jiwa dan jiwa-jiwa yang lain telah mendahului kita mendapatkan ketenangan dan kemerdekaan seperti apa yang dicita-citakan. Suasana hening. Jiwa pembawa kain dan orang-orang berpakaian putih itu berjalan ke depan pentas dan berhenti. Jiwa membuat gerakan seakan-akan sedang menggali kubur.
dan pembawa kain itu menyelimutkan ke tubuh jiwa. Orang berpakaian putih itu menyelimutkan bunga di tangan jiwa, lalu pergi. Dan komandan itu pun pergi setelah mendekat memberi hormat pada jiwa. Beberapa wak pentas muncul menghiasi kursi komandan, menaburkan kembang dan kain warna-warni dari berbagai bentuk dan ukuran. Jiwa dan penonton pun tak luput dari aksi itu. Lalu tiba-tiba sang komandan itu muncul dan dalam bentuk dan kostum yang lain menimbulkan kesan seorang kontraktor menduduki kursi itu lalu berpidato. Kawan seperjuangan, para pejabat, para undangan, dewan juri serta penonton sekalian, izinkanlah di hari yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara untuk turut merangka menyaksikan peresmian lapangan golf dan villa yang akan diresmikan oleh Bapak Pejabat berwenang. Proyek ini dibangun dengan biaya 5 miliar rupiah, menggusur 5 kampung, 1 pemakaman umum. Saya selaku Pimpro Kesejahteraan Umat menghargai dukungan saudara semua. Pada pihak tergusur akan kami sediakan lahan baru di daerah Pasang Sulut Surit Air, dan kepada arwah kami kirim doa-doa. Tidak lupa kepada dewan juri dan penonton, selamat berjuang menegakkan kemerdekaan dan kejujuran. Merdeka!